Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari KSAD Andika Perkasa yang tengah ditunjuk oleh Presiden menjadi Panglima TNI. 15 menit usai Jokowi tunjuk Andika menjadi Panglima KSAL Yudo ke anak buahnya, kita harus loyal. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, TNI Angkatan Laut selalu loyal pada apapun keputusan Presiden dan sekaligus loyal serta mendukung kepemimpinan Panglima TNI yang baru agar TNI semakin solid, modern, dan profesional. Begitu surat Presiden ada dari Bapak Presiden, saat itu juga langsung saya sampaikan ke jajaran. Tidak sampai 15 menit setelah itu saya sampaikan ke jajaran bahwa kita harus loyal terhadap apa yang telah ditetapkan Presiden, karena Presiden merupakan penguasa tertinggi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara. Sehingga apapun keputusan dari Presiden pasti merupakan keputusan terbaik untuk TNI dan juga terbaik untuk negara dan bangsa. Begitu katanya kepada pers di Jakarta pada hari Selasa dikutip dari redaksi. Ia juga mengatakan TNI Angkatan Laut sudah saya sampaikan pada jajaran bahwa kita harus loyal dan mendukung kepemimpinan Pak Andika Perkasa. Beliau adalah senior saya dan beliau tentunya yang terbaik karena telah terpilih menjadi Panglima TNI. Ia mengutarakan tanggapannya atas pencalonan hingga persetujuan DPR kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI yang baru menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Saya tetap semangat. Tentara itu penilaiannya harus loyal, itu yang pertama kali. Kita harus loyal pada keputusan Presiden, loyal pada Panglima TNI yang baru dan program-programnya, kita harus lebih menyesuaikan. Tentunya penegakan hukum dan kedaulatan di laut tetap tugas pokok TNI Angkatan Laut. Kita lakukan semaksimal mungkin. Harapannya, tentunya TNI lebih solid, lebih maju, lebih profesional, modern karena saya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut, pembina kekuatan tempur akan mendukung mewujudkan semaksimal mungkin TNI yang profesional, modern, dan tentunya tangguh. Ia menyatakan pembinaan kekuatan dan kemampuan merupakan tugas Kepala Staf dan Panglima TNI sebagai pengguna. Kami akan melaksanakan dengan anggaran dan modernisasi alutsista yang ada, dilaksanakan semaksimal mungkin dan tentu hasilnya akan digunakan dalam operasionalisasi oleh Panglima TNI. Dalam 1 tahun anggaran ini sudah ada program kerja, sudah dibagi-bagi untuk Sat TNI Angkatan Laut, ada yang beroperasi, perawatan, dan pemeliharaan, dan lain sebagainya. Dalam pengaturan yang telah disiapkan, Mabes TNI katanya sudah menjadi tugas pihaknya untuk mengatur agar sewaktu-waktu dipergunakan Panglima TNI. Tentang pengembangan dan validasi organisasi di tubuh TNI Angkatan Laut, dia mengatakan yang akan datang ini sesuai Perpres nomor 66 tahun 2019 dan sudah ada surat keputusan Panglima TNI itu adalah Panglima Komando Armada RI, apakah nanti pada masa Panglima TNI sekarang atau menunggu yang baru dalam waktu dekat diwujudkan karena perpresnya sudah ada dan surat keputusan Panglima TNI sudah ada. Dulu istilahnya Komando Armada Besar, sekarang Komando Armada RI yang akan dijabat seorang bintang 3 TNI Angkatan Laut. Jika terbentuk untuk sementara kedudukannya akan di Jakarta, di bekas markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 TNI. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. Kali ini berita datang dari Panglima TNI yang baru-baru ini akan segera disahkan. Besok, pada hari Senin, DPR RI akan menetapkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari menyampaikan bahwa besok parlemen bakal melaksanakan rapat paripurna untuk penetapan calon Panglima TNI. Hal itu disampaikan oleh Abdul Haris Al-Masyari usai melakukan verifikasi faktual di kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Jalan Patal Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 7 November.
Haris juga menambahkan, DPR RI bakal melangsungkan rapat paripurna sekitar pukul 10 pagi dan akan segera mengundang Jenderal Andika Prakasa untuk mengikuti jalannya rapat. Besok insya Allah pukul 10 jam paripurna dan Pak Andika juga diundang ke hadapan paripurna untuk disampaikan bahwa pengambilan keputusan DPR ada di paripurna besok, ucap Haris di lokasi. Haris mengatakan kedatangan Komisi 1 dan Wakil Ketua DPR RI ini bagian dari silaturahmi sekaligus verifikasi faktual. Disinggung mengenai kunjungan tersebut juga bagian dari verifikasi LHKPN, Haris menjawabnya diplomatis. Kami tadi hanya bicara tentang sekitar hobi saja, kalau LHKPN biar diurus oleh yang berkaitan dengan LHKPN. Verifikasi faktual di kediaman Jenderal Andika berlangsung terakhir. Haris memiliki alasan agar pada saat rapat di Komisi 1 mampu bersifat objektif. Agar saat rapat kita objektif, nanti kalau kita sebelum rapat nanti kalian tanyakan jadi tidak objektif nanti. Begitu tandasnya. Panglima TNI tersadar adanya bahaya perang dunia senyap yang mengintai TNI Angkatan Darat. Ternyata Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal Andika Perkasa sudah menyadari bahayanya perang senyap dunia di era modern yang terus mengintai. Terbukti Jenderal TNI berdarah Kopassus itu mulai merancang strategi untuk menghadapi perang senyap modern tersebut. Lalu apa yang diperbuat olehnya? Sebuah gedung sedang dibangun di area markas besar TNI Angkatan Darat di Jakarta. Gedung ini adalah markas sekaligus benteng pertahanan TNI Angkatan Darat dalam menghadapi peperangan senyap bernama Cyber War. TNI Angkatan Darat dalam siaran resminya dilansir Viva Militer Kamis 24 Juni 2021 menerangkan bahwa bangunan itu bernama Gedung Cyber. Nanti setelah usai dibangun akan dijadikan pusat Cyber Security Operation Center dan juga Computer Telephone Integration serta menjadi Command Center. Sesuai dengan arah pimpinan, gedung cyber ini akan digunakan untuk sistem informasi terpusat Angkatan Darat dan juga untuk Satuan Penangkalan Pusat Sandi dan Cyber TNI Angkatan Darat dalam rangka menangkal potensi-potensi ancaman dan serangan-serangan cyber ke infrastruktur kritis dan sistem informasi TNI Angkatan Darat. Aspek pengamanannya itu akan dilakukan oleh Pusanishat, yaitu begitu kata Komando Pusat Sandi dan Cyber TNI Angkatan Darat. Perlu diketahui sebenarnya ancaman cyber war sudah diwanti-wanti oleh Kementerian Pertahanan RI. Hal ini juga mengacu pada semakin pesatnya kemajuan teknologi digital di dunia. Di dunia, negara sekelas China, Amerika Serikat, bahkan Rusia sudah memiliki infrastruktur militer yang khusus menangani perang cyber. Bahkan negara itu juga membentuk satuan khusus cyber war dalam kekuatan militer mereka. Contoh Amerika dengan US Army Cyber Command. Cyber war sekarang ini bukan lagi peperangan senyap yang tidak terlihat, dan yang terbaru lihat saja bagaimana fasilitas nuklir Iran, Natanz, luluh lantak dalam sebuah ledakan yang diduga akibat dari sabotase serangan pasukan cyber war Israel.